Sejarah mazhab Al-Maturidi dan perkembangannya. Biografi Imam Abul Mansur Al-Maturidi. Nama lengkapnya Abu Mansur Muhammad bin Mahmud Al-Maturidi As-Samarqandi. Nisbah kepada Maturid, nama distrik di Samarkand, negeri yang terletak di seberang sungai Amu Daria, seberang sungai Jihun, daratan Troksosiana. Tidak ada data sejarah yang menginformasikan tahun kelahirannya secara pasti. Akan tetapi menurut dugaan yang kuat, dia dilahirkan pada masa Khalifah Al-Mutawakkil tahun 205 sampai 247 Hijriah. Khalifah ke-10 dari dinasti Abbasiyah. Diperkirakan Al-Maturidi lahir sekitar 20 tahun sebelum lahirnya Al-Imam Al-Azhar. Secara genealogis, nasab Abu Mansur Al-Maturidi masih bersambung dengan sahabat Nabi dari kaum Ansar, yaitu Abu Ayyub Al-Ansari, wafat 52 Hijriah atau bertepatan dengan 672 Masehi. Hal ini menjadi bukti bahwa Al-Maturidi lahir dari keluarga terhormat dan terpandang di kalangan masyarakat. Ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah, beliau singgah dan tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat yang menjadi saksi hidup peristiwa Bai'at Al-Aqabah dan mengikuti peperangan Badar, Uhud, Khandaq dan lain-lain. Al-Maturidi lahir dari lingkungan keluarga ulama yang tidak diragukan lagi kecintaannya pada ilmu agama, sehingga hal tersebut sangat mempengaruhi perkembangan intelektual Al-Maturidi yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang mencintai ilmu agama sejak usia dini. Ia mempelajari ilmu agama sejak usia dini. Selain ditopang dengan kecerdasannya yang luar biasa, Al-Maturidi juga seorang pelajar yang tekun dan gigih dalam menuntut ilmu, sehingga pada akhirnya mengantarkan reputasi intelektual Al-Maturidi ke puncak kecemerlangan dengan menyandang beberapa gelar seperti Imam Al-Huda, pemimpin kebenaran, Qudwat Al-Sunnah wal Ittiba, panutan pengikut sunnah dan petunjuk, Rafi Al-Alam As-Sunnah wal Jamaah, pengibar bendera sunnah dan jamaah, dan lain-lain. Background sosial, politik, dan pemikiran Al-Maturidi. Al-Maturidi hidup di negara Samarkand, Uzbekistan. Kehidupannya berkisar antara paruh kedua abad ketiga Hijriah dan paruh pertama abad keempat Hijriah. Dalam catatan sejarah, Samarkand pada mulanya dimasuki dan ditaklukkan oleh pasukan kaum muslimin pada tahun 55 Hijriah di bawah pemimpin Panglima Sa'ad bin Utsman ketika menjabat sebagai gubernur Khurasan pada masa pemerintah Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Sa'ad bin Utsman menyeberangi sungai Amu Dariyah dan melakukan pengepungan terhadap negeri Samarkand, tapi kemudian meninggalkannya pada tahun 78 Hijriah. Panglima Qutaibah bin Muslim bersama pasukannya untuk pertama kalinya menyeberangi sungai Amu Dariyah dan memerangi negeri Bukhara, Sas dan singgah di Samarkand. Setelah itu Qutaibah bin Muslim melakukan penyerangan terhadap negeri-negeri seberang sungai Amu Dariyah selama 7 tahun. Pada masa Al-Maturidi, kerajaan Samarkand dikuasai oleh dinasti Saman, dinasti yang berasal dari sebuah desa Samarkand yang bernama Desa Saman. Dinasti ini tercatat sebagai dinasti terbaik yang memerintah Samarkand. Mereka sangat menghormati dan memuliakan ilmu dan kalangan para ulama. Dinasti Saman ini berasal
berhasil menguasai Khurasan dan negeri-negeri seberang sungai Amudariyah sejak tahun 261 Hijriyah sampai tahun 389 Hijriyah. Dinasti ini dipimpin oleh Asad bin Saman dan diteruskan oleh keempat anaknya yang menjadi pembantu Khalifah Ma'mun dan sekaligus sebagai penguasa otonom di Khurasan dan Samarkand. Situasi politik dan pemikiran yang berkembang pada masa Al-Maturidi berkaitan erat dengan situasi politik dan pemikiran yang sedang berkembang di dunia Islam pada umumnya di waktu itu, di mana pada saat itu negara Islam pada paruh kedua abad ketiga dan abad keempat menyaksikan berbagai disintegrasi politik yang sangat kritis, yang hal itu tentu membawa pada perpecahan negara dalam beberapa daerah kekuasaan. Negeri Andalusia dikuasai dinasti Umawi, Maroko dikuasai dinasti Idrisi, Mosul dan Aleppo dikuasai dinasti Hamdan, Mesir dan Sam dikuasai dinasti Tulun, dan Aksin Irak dikuasai dinasti Turki dengan mengatasnamakan Khalifah Abbasi. Sedangkan Persia terbagi menjadi beberapa dinasti yang sangat berpengaruh. Dinasti Dulafiyah menguasai Kurdistan, dinasti Safariyah menguasai Paris, dinasti Saman menguasai Persia dan negeri seberang sungai Amudariyah. Dinasti Ziyadiyah menguasai Jurjan, dinasti Hasnawiyah menguasai Kurdistan, dinasti Bawaiyah menguasai Persia Selatan, dan dinasti Ghaznawiyah menguasai India dan Afghanistan. Disintegrasi negara Islam yang terpecah belah menjadi beberapa daratan otonom ini juga disokong oleh lemahnya otoritas Khalifah Abbasi di Baghdad dan tampilnya ras Turki dan Persia yang berupaya menjadi khalifah sebagai boneka. Jabatan khalifah hanya sebatas simbol belaka, sedang penguasa yang sungguhnya adalah orang-orang Turkmen dan Persia. Sementara situasi keilmuan dan dunia Islam pada masa Al-Maturid sangat berbeda dengan situasi politik yang sedang lemah dan mengalami disintegrasi. Pada saat itu, situasi keilmuan Islam mengalami perkembangan yang luar biasa, sehingga bisa dikatakan lebih matang daripada fase sebelumnya. Para pakar pada saat itu telah mengambil alih hasil terjemah pakar sebelumnya, kemudian dikaji dan diambil teori-teorinya, lalu dimodifikasi dan disusun secara sistematis. Generasi intelektual pada masa Al-Maturidi telah memberikan jasa yang cukup besar dalam mengembangkan berbagai bidang studi keilmuan yang mereka warisi dari generasi sebelumnya, sehingga bisa dikatakan bahwa masa tersebut merupakan masa supremasi keilmuan Islam. Suatu hal yang penting ditemukan di sini berkaitan dengan gerakan pemikiran Islam adalah tenggelamnya aliran Mu'tazilah di tangan Khalifah Mutawakkil tahun 232 Hijriyah yang memberikan dukungan kepada kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia telah menghapus tragedi mihnah ujian keimanan dan mendatangkan ahli hadis ke Sumurra, kota yang dijadikan istana pemerintahannya. Al-Mutawakkil menginstruksikan kepada para ulama ahli hadis agar menyebarkan hadis-hadis yang menerangkan sifat-sifat Allah dan ru'yah melihat Allah di akhirat. Lemahnya aliran Mu'tazilah tersebut juga dibantu oleh tampilnya sekelompok ulama yang membela Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Al-Maturidi, Al-As'ari, dan At-Tahawi. Mereka membela doktrin Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan metodologi rasional, dan lahirlah sikap moderat antara rasio dan teks. Karena sebelum mereka, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah hanya bersandar kepada dalil teks Al-Quran dan hadis secara mengesampingkan argumentasi rasional. Guru-guru Al-Maturidi, Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi adalah deklarator mazhab Maturidi, aliran pemikiran dan teologi besar yang merupakan
cabang kedua dari pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia berguru kepada para ulama terkemuka mazhab Hanafi yang diakui kepiawaiannya dalam bidang fikih, usul fikih dan teologi, yang diperoleh dari sumber yang tak yang tak pernah kering, yaitu kitab-kitab Imam Abu Hanifah yang telah memberikan kesegaran penjelasan dan analisa terhadap generasi demi generasi. Al-Maturidi menyatakan bahwa ia telah mempelajari kitab-kitab Abu Hanifah tersebut, antara lain Al-Fiqhu, Al-Absad, Ar-Risalah, Al-Alim wal Muta'allim dan Wasiyah kepada guru-gurunya seperti Abu Nasir Al-Iyad, Al-Juzajani dan Al-Balki. Ketiga guru tersebut berguru kepada Abu Sulaim Al-Jurzanji, murid Al-Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat beberapa guru Al-Maturidi. Di antaranya Abu Nasr Al-Iyadi. Abu Nasr Al-Iyadi merupakan nama lengkapnya adalah Abu Nasr Ahmad bin Abbas bin Husain As-Samarqandi Al-Iyadi, fakih terkemuka madhab Hanafi dan masih keturunan sahabat Nabi Sa'ad bin Ubadah Al-Ansari. Selanjutnya Abu Bakar Ahmad bin Ishaq bin Subih Al-Juzajani. Abu Bakar Ahmad bin Ishaq ini seorang ulama yang disepakati kedalaman ilmunya dalam bidang fikih, usul fikih dan teologi. Dengan berguru kepada Al-Imam Abu Sulaiman Al-Juzajani, tidak ada data yang menjelaskan tahun kelahiran dan wafatnya. Yang ketiga Nasir bin Yahya Al-Balki 268 Hijriyah. Ulama yang pakar dalam bidang fikih, usul fikih dan teologi. Dia berguru kepada Abu Muti Al-Hakam bin Abdullah, Abu Mukid Al-Hafiz Muslim As-Samarqand. Dan Al-Maturidi juga berguru kepada Muhammad bin Muqatil Ar-Razi, ulama generasi keempat yang menyebarkan ilmu fikih dan teologi. Al-Imam Abu Hanifah, kedalaman ilmunya dalam bidang fikih mengantarkannya untuk dipercaya sebagai hakim di negeri Rai. Dalam teologi, dalam bidang fikih, Al-Muqatil berguru kepada Muhammad bin Hasan, Abu Mu'ti Al-Hakam dan bin Abdullah Al-Baqi. Melalui keempat guru tersebut, struktur genealogi Al-Imam Maturidi bersambung dengan Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi yang menjadi afiliasi Al-Maturidi dalam bidang mazhab fikih. Karya-karya Al-Imam Maturidi. Al-Imam Maturidi telah menulis banyak karangan yang membuktikan kedalaman, kesuburan ilmu pengetahuannya yang beragam dalam berbagai bidang, mencakup ilmu tafsir, fikih, usul fikih, teologi, bantahan terhadap golongan Qaramitah, Rafidhah, Syiah, Mu'tazilah dan ateis. Ilmu pengetahuan yang dikuasai Al-Maturidi secara mendalam dan komprehensif melalui berbagai ilmu pengetahuan keislaman dan filsafat yang dituangkan dalam bentuk karangan. Menurut informasi yang ada, terdapat 17 judul karya Al-Maturidi meliputi tafsir, fikih, teologi, dan bantahan terhadap kelompok-kelompok sempalan. Di antara kitabnya yaitu Ta'wil As-Sunnah. Salah satu karya Al-Maturidi dalam bidang tafsir yang sampai kepada kita. Dalam kitab tersebut, Al-Maturidi telah mengkaji aspek-aspek ideologis, usul fikih, hukum fikih yang terkandung dalam ayat-ayat Quranul Karim dengan cerdas dan profesional. Selanjutnya, kitab Ma'khad Asy-Syara'i dan kitab Al-Jadal.
Dibuktikan dengan dua karyanya, yaitu Al-Maktab Asy-Syar'i dan Kitab Jadal. Keduanya merupakan literatur primer dalam bidang usul fikih mazhab Hanafi. Dia menulisnya dengan sangat bagus, sempurna dan sistematis, yang membuktikan kehebatan Al-Maturidi dalam bidang fikih dan usul fikih. Kedua kitab ini merupakan standar usul fikih mazhab Hanafi sampai abad ke-6 Hijriyah. Selanjutnya kitab-kitab tauhid. Reputasi dan popularitas Maturidi terletak pada kepakarannya dalam bidang teologi yang tidak diragukan lagi oleh siapapun. Di antara kitab tauhid atau teologi yang beliau karang yaitu kitab At-Tauhid. Murid-murid Al-Imam Al-Maturidi, di antaranya Abu Ahmad Muhammad bin Ahmad Al-Iyadi, Abu Qasim As-Samarqand, Abu Muhammad Abdul Karim bin Musa Al-Badawi, dan Abu Ismah bin Abi Lais Al-Bukhari. Wallahu a'lam bissawab.